kala, ada sepasang raja dan ratu yang berbahagia. Karena setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya ratu melahirkan seorang putri. Raja dan ratu mengundang peri kerajaan untuk datang dan memberkati putri yang baru saja lahir itu. Dalam acara megah yang diselenggarakan memberikan berkat kepada sang putri. Selamat datang di pesta ini. Terima kasih sudah hadir di kerajaan kami. Kerajaan kami akan lebih bahagia dengan kehadiran Putri Aurora ini. Peri, tolong berkatilah Aurora. Putri kamu akan menjadi putri yang paling cantik, akan mendapat banyak kasih sayang, dan putri akan menjadi sosok yang periang. Tiba-tiba datang peri jahat ke tengah acara itu. Ia sangat marah karena tidak diundang. Semua orang memang sudah lama tidak pernah melihat peri itu dan mengira ia sudah meninggal atau pergi dari kerajaan. Peri yang marah itu mendekati sang putri. Mengapa aku tidak diundang di pesta ini? Kukira Anda sudah meninggal. Apakah mengutuk Aurora itu? Dia akan mati jika tertusuk jarum pintal. Oh tidak, apa yang terjadi kepada putriku? Aku tidak bisa menghilangkan kutukan pada putrimu. Aku hanya bisa meringankan kutukannya. Putrimu akan tertidur selama 100 tahun. Terima kasih Peri telah membantu kami begitu banyak. Suatu hari, ketika sang putri berusia 18 tahun, ia sedang berjalan di istana. Ia melihat seorang nenek pengabdi peri jahat yang sedang memintal kain. Apa ini? Ini adalah kain tenunku, Tuan Putri. Saya baru pertama kali melihatnya. Bolehkah saya mencoba? Tentu saja boleh, Tuan Putri. Aduh. Peri Eiffel tahu dari atas kalau ada putri. Eiffel dengan sengaja menusukkan jarum ke jari putri. Sang putri terjatuh tidak sadarkan diri. Dan Peri Eiffel tertawa jahat. Setelah raja dan ratu kembali, mereka tidak menemukan sang putri. Mereka dan semua rakyatnya tidak melihat sang putri dalam kerajaan. Saya takut terjadi sesuatu dengan anakku. Bagaimana dengan anakku? Saya takut. Jangan berpikiran yang tidak istriku. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Semoga kutukan Evil tidak menjadi kenyataan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memanggil Peri. Peri, oh Peri, datanglah, bantulah aku. Maaf, saya tidak bisa menghilangkan kutukan ini. Ini semua kenyataan. Lalu bagaimana buat kerajaan kami bersama putri kami? Semua penghuni kerajaan akan tertidur. Baiklah, jika itu yang terbaik, akan kulakukan untuk putriku. Setelah itu Aurora dan semua penghuni kerajaan tertidur dan semak belukar tiba-tiba tumbuh menghalangi kerajaan. Setelah 100 tahun datanglah seorang pangeran yang kebetulan sedang berburu di dekat kerajaan. Dan dalam perjalanan ia bertemu peri. Pangeran. Siapa kau? Aku adalah peri. Tolong aku bantu pangeran. Tolong bantu aku pangeran. Apa? Tolong bantu aku dan kerajaan timur. Ada seorang putri yang tertidur selama 100 tahun. Hanya kaulah yang bisa menolongnya pangeran. Baik Peri, saya akan datang ke kerajaan timur itu dan menghilangkan kutukannya. Terima kasih pangeran. Tapi berhati-hatilah dengan Evil karena dia akan berusaha menggagalkanmu. Keesokan paginya pangeran meninggalkan kerajaannya untuk membangunkan Aurora dari tidur panjangnya. Saat pangeran tiba di kerajaan, Eiffel telah menunggunya. Hei pangeran bodoh, jangan harap kamu bisa membantu sang putri Aurora. Karena sebelum kamu membantu putri Aurora, aku akan membunuhmu. Ada takut dengan peri bodoh sepertimu. Apa? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku? Ya, aku berani membunuhmu. Pergilah kau peri bodoh. Akhirnya Eiffel berhasil dibunuh oleh Pangeran Andrea, sehingga kesempatan Pangeran Andrea untuk menyelamatkan sang putri semakin mudah. Segera pangeran datang ke istana dengan tujuan untuk menyelamatkan putri Aurora dari kutukan. Pangeran Andrea pun segera menghampiri putri yang masih tertidur pulas dalam kutukan Eiffel jahat. Lalu Pangeran Andrea memegang tangan putri dan semua penghuni kerajaan timur terbangun. Semak-semak belukar dan pohon rindang yang menghalangi kerajaan itu menghilang seketika. Oh my princess Aurora, aku akan menyelamatkanmu dari kutukan Evil. Oh pangeranku, terima kasih. Anda telah menyelamatkan saya dari kutukan dengan keberanian Anda.
Terima kasih Pangeran telah menyelamatkan kerajaan ini dari kehancuran lama. Menyembah seperti itu. Aku jujur mencintai putrimu. Nikahlah dengan putriku Pangeran agar hidupmu menjadi bahagia. Bu, Ayah, terima kasih. Pangeran adalah seseorang yang telah saya tunggu. Aku akan menerima permintaanmu. Akhirnya Putri Aurora dan Pangeran Andrea menikah di Kerajaan Timur dan mereka hidup bahagia selamanya. Ini ada cek photoshoot model ini. Oh, my princess Aurora.